Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 1121. Jadi bagaimana jika aku menipumu? Ye Yuan memkamuk Cloudsky dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman. Oh Cloudsky, ketidakberdayaan sekte jiwa Yumu telah diverifikasi selama jutaan tahun. Apakah kamu pikir saya akan tertipu oleh tipuan kecilmu? Cloudsky sangat menyesal dan marah. Dia benar-benar membuat kesalahan tingkat rendah barusan. Bukan karena dia, Cloudsky, bodoh, tetapi mendengar sekte jiwa Yu dan rahasia alam dewa. Dua hal yang dilontarkan Ye Yuan ini terlalu mengejutkan, mengakibatkan dia segera menurunkan kewaspadaannya. Dan Ye Yuan memanfaatkan momen ini dengan tepat dan berhasil menyerang secara diam-diam. Merasakan jejak niat dingin yang datang dari lehernya, hati Guosu menjadi sangat dingin. Ye Yuan melakukan perjalanan ke Blood Rain Wilderness, kekuatannya saat ini telah melemparkannya keluar 9 langit. Baru saja, domain Raja Ilahinya sama lemahnya dengan selembar kertas kosong di depan pedang pemusnahan jahat Ye Yuan. Ji Qingyun, kamu pria tercela, tempat ini adalah kota suci. Apakah kamu berpikir bahwa dengan menyandera saya, kamu dapat melarikan diri? Bermimpilah, Guosu mengatupkan giginya dan berkata. Ye Yuan bergerak seperti kilat, langsung menyegel energi esensi Guosu. Ye Yuan kemudian dengan ringan menepuk pundaknya dan berkata sambil tersenyum. Kamu sebaiknya mengkhawatirkan dirimu sendiri. Masalah saya tidak perlu kamu khawatirkan. Jika saya mati di sini, kamu pasti akan mati sebelum saya. Wajah Guosu pucat pasi. Dia benar-benar daging di talenan seseorang sekarang. Ji Qingyun, apa yang kamu inginkan? Cloudsky bertanya dengan suara serius. Status Guosu di kota suci secara alami tidak perlu diragukan lagi. Oleh karena itu, itulah mengapa Ye Yuan memilihnya untuk menjadi sandera. Ye Yuan berkata dengan dingin. Dua syarat pertama, segera serang balai Raja Obat kedua, serahkan prasasti suci kota suci, jangan menatapku dengan tatapan seperti itu. Tidak ada ruang untuk diskusi. Saya akan memberimu 10 napas waktu untuk dipertimbangkan. Begitu waktunya habis, Guosu akan mati. Kamu sedang bermimpi. Ji Qingyun, prasasti ilahi adalah rahasia kota suci saya yang tidak dapat ditransmisikan, bahkan tetua biasa juga tidak bisa berkultivasi. Mengapa kami harus memberimu? Cloudsky berkata dengan galak. Tapi Ye Yuan mengabaikannya dan mulai menghitung mundur dengan sangat tenang. 10 napas, 9 napas, 8 napas. 7 napas, 3 napas, ekspresi Cloudsky sangat suram saat dia berkata dengan senyum dingin. Bocah Ji, kamu ingin menggunakan metode semacam ini untuk menakuti tuan ini, kamu terlalu naif. Jika kamu benar-benar membunuh Guosu, kamu juga akan mati tanpa keraguan hari ini. Bersamaan dengan hitungan mundur Ye Yuan, napas Guosu juga menjadi tidak teratur. Keringat di tubuhnya sudah membasahi pakaiannya, namun, Cloudsky masih belum berniat menyetujui Ye Yuan. 2 napas. 1 nafas. Cloudsky menatap Ye Yuan dengan seringai dingin begitu saja. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar berani bergerak. Tempat ini adalah kota suci. Jika dia membunuh Guosu, Ye Yuan pasti tidak bisa melarikan diri. Guosu, tenangkan pikiranmu. Saya yakinkan kamu dengan kepala saya bahwa bocah Ji benar-benar tidak akan berani membunuhmu, Cloudsky berkata kepada Guosu. Waktunya habis tepat pada saat ini, waktu 10 nafas sudah habis. Cloudsky tertawa keras dan berkata, Ji bocah, kenapa kamu tidak membunuh? Baru saja, bukankah kamu masih mengancam tuan ini? Sudut mulut Ye Yuan melengkung, dan sedikit senyum mengejek melintas, pedang pemusnahan jahat menekan ke depan dengan ringan. Tebas kepala Guosu terbang tinggi, berubah menjadi zombie tanpa kepala dalam sekejap mata. Ujung pedang pemusnahan jahat menghancurkan jiwa ilahi Guosu berkeping-keping bersamanya juga. Semua orang tercengang, hanya sampai kepala menyentuh tanah, mereka tiba-tiba terbangun. Penerus kota suci, sebenarnya dibunuh dengan mudah. Ye Yuan benar-benar membunuh Guosu, Ye Yuan sebenarnya sangat berani membunuh Guosu. Apakah orang ini gila? Kamu benar-benar berani membunuhnya, Cloudsky berkata dengan marah. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika ku katakan bunuh, maka terbunuh, bukan masalah berani atau tidak berani. Kamu tidak akan berpikir bahwa saya bercanda denganmu sebelumnya kan? Oh, benar. Kamu bahkan menjaminnya dengan kepalamu sekarang. Sekarang, bisakah kamu menurunkannya? Domain Raja Ilahi Cloudsky tiba-tiba meletus, menyapu ke arah Ye Yuan seketika. Bocah Ji,
Aku akan mencabik-cabikmu, Cloudski meraung saat dia bergegas. Cloudski adalah salah satu dari 3 raksasa kota suci. Kekuatannya terhubung ke langit dan menembus bumi. Kekuatannya bukanlah yang bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga alam Void Mystic biasa. Orang bisa mengatakan bahwa Cloudski adalah keberadaan puncak sejati alam ilahi. Di bawah 10 Raja Agung Ilahi, dia berkuasa. Saat domain Raja Ilahi dibuka, itu langsung menyelimuti Ye Yuan di dalam. Namun, Ye Yuan sudah lama bersiap dan sama sekali tidak memberi Cloudski kesempatan sama sekali. Begitu domain Raja Ilahi Cloudski dibuka, sosok Ye Yuan sudah bergabung ke langit dan bumi, melarikan diri keluar menara Sein Surgawi dengan sekejap. Bagaimana Cloudski bisa membiarkan Ye Yuan melarikan diri? Dia segera mengejar keluar. Turunkan perintahnya, tutup gerbang kota, aku ingin melihat apakah bocah ini benar-benar tidak bisa dibunuh. Di luar menara Sein Surgawi, Cloudski dan Ye Yuan saling berhadapan dari jarak yang sangat jauh. Dia sudah sangat marah dan sama sekali tidak peduli tentang masalah bahwa Ye Yuan adalah mandat putra surga. Dia hanya tahu bahwa dia harus membunuh Ye Yuan hari ini. Namun, Ye Yuan sepertinya tidak berniat melarikan diri, dia masih berdiri di sana dengan tenang. Melihat Cloudski dari kejauhan, Ye Yuan berkata dengan senyum tenang, "Cloudski bocah tua, kamu tidak harus seperti ini. Tuan muda ini belum cukup bermain. Bagaimana saya akan pergi dengan mudah? Ayo, 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 aku sudah lama mendengar bahwa kekuatan 3 raksasa kota suci sangat luar biasa. Ji ini ingin mengalaminya hari ini. Apakah itu benar-benar sekuat rumor atau tidak?" Cloudski mendengus dingin dan berkata, "Baik, karena kamu tidak lari, maka Tuan ini akan membiarkanmu menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi." Domain Raja Ilahi Cloudski dibuka sepenuhnya, seluruh kota suci terguncang. Radius yang dicakup oleh domain Raja Ilahi terlalu besar. Aura mengerikan yang datang dari dalam hampir membuat orang sesak napas. Sedikit cibiran dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan. Sosoknya tiba-tiba menjadi tidak menentu. Saat Cloudski melihat Pemkamugan ini, tatapannya tanpa sadar berubah menjadi niat. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa mengunci Ye Yuan. Ini, alam hati bocah ini sebenarnya sudah mencapai alam kesempurnaan, persatuan manusia surga. Persatuan manusia surga, sialan, bagaimana bocah ini melakukannya? Karena aku tidak bisa menggunakan aura untuk mengunci, maka aku akan langsung memusnahkanmu. Guntur gemuruh 9 langit, Cloudski berkata dengan marah. Di atas langit, berubah menjadi lautan petir, menyelimuti radius 10.000 kaki di mana Ye Yuan berada seluruhnya. Domain Raja Ilahi Cloudski benar-benar mencapai 10.000 kaki yang menakutkan. Gelombang yang mengerikan ini mengejutkan seluruh kota suci. Hanya pada saat ini orang tahu bahwa Wu Yuan Qiao, yang dikenal sebagai Raja Ilahi Petir, tidak layak disebut di depan Cloudski. Ini adalah powerhouse puncak sejati. Lautan petir yang ganas itu bisa saja melenyapkan segalanya. Saat itu, Raja Ilahi Roh Brisel memusnahkan 100 pembangkit tenaga Raja Ilahi dengan kekuatan api, juga tidak lebih dari ini. Sangat kuat, bagaimana Lord King Yunzi memprovokasi Lord Cloudski, kali ini, benar-benar sekarat bahkan tanpa meninggalkan ampas. Benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan Lord Cloudski sudah sangat menakutkan. Melihat kekuatan dari domain Raja Ilahi ini, kekuatannya mungkin sudah tidak di bawah 10 Raja Ilahi Agung kan. 9 langit bergemuruh guntur, ini adalah domain kekuatan petir yang paling kuat dari alam ilahi. 3 titan kota suci memang semuanya bukan orang biasa. Undulasi yang luar biasa seperti itu secara alami menimbulkan sejumlah besar powerhouse untuk mengelilingi dan menonton. Semua orang terkejut luar biasa terhadap guntur gemuruh 9 langit milik Cloudski. Peristiwa yang begitu besar, sudah berapa tahun belum muncul. Cukup banyak orang yang sangat bersimpati terhadap Ye Yuan. Konsekuensi dari membuat marah Lord Cloudski tidaklah semenyenangkan itu. Harganya adalah kematian, namun saat ini, ekspresi Cloudski tiba-tiba berubah drastis. Di belakang Cloudski, di dalam kehampaan, cahaya pedang yang tiada taraf merobek udara, mirip dengan bintang jatuh dengan keras ke tanah. Ji Qingyun, kamu berani, mata Cloudski memerah, tetapi melihat cahaya pedang di kejauhan, dia merasa tidak berdaya. Ye Yuan bisa mendengar raungannya, tapi cahaya pedang tidak bisa mendengarnya. Dengan ledakan, sebuah bangunan berubin langsung hancur oleh cahaya pedang, menendang awan debu. Tidak mungkin kan? Apa yang baru saja terjadi? Bukankah Ji Qingyun dijebak oleh Lord Cloudski di dalam guntur gemuruh 9 langit? Bagaimana dia lari ke sana? Cahaya pedang Ji Qingyun itu sangat kuat. Bukankah dia hanya mendalam Dao tingkat kelima?
bagaimana dia bisa melepaskan serangan yang begitu kuat? Tidak, tunggu, arah itu, tampaknya adalah aula ungu emas ini memutuskan garis keturunan, Ji Qingyun, apa artinya kejam? Pusat kekuatan kota suci berbicara panjang lebar tanpa henti, baru sekarang. Apakah mereka menemukan bahwa arah yang diserang Ye Yuan sebenarnya adalah aula ungu emas? Tempat seperti apa aula ungu emas itu? Itu adalah masa depan kota suci. Setiap murid di dalam semuanya adalah jenius tak tertandingi yang menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk dipersiapkan oleh kota suci. Pedang Ye Yuan yang membingungkan ini sebenarnya akan melenyapkan murid-murid aula ungu emas itu. Dia sudah membunuh Guo Su, memusnahkan pembangkit tenaga aula ungu emas. Pukulan ke kota suci sangat dahsyat. Meskipun langkah ini agak ganas, Ye Yuan tidak memiliki banyak simpati di hatinya. Harga dari dosa ini adalah maut. Sejak menyadari tindakan dan perilaku Sekte Jiwayu, serta sikap kota suci, Ye Yuan memiliki gagasan untuk menghancurkan kota suci. Sekte semacam ini yang ada di dunia, bahkan melanjutkan perilaku tak tahu malu selama sejuta tahun, hanyalah mimpi buruk alam ilahi. Cloudski mereka semua masih memiliki sikap seperti ini terhadap ras iblis. Ini menunjukkan bahwa gaya kota suci sudah menembus jauh ke dalam tulang dan sulit untuk diubah lagi. Karena tidak ada cara untuk mengubahnya, maka biarkan dia menghancurkannya. Saat ini, Ye Yuan belum menjadi tandingan ketiga raksasa itu, tapi itu tidak menghalangi dia untuk mengklaim sedikit hukuman terlebih dahulu. Pada saat ini, tangisan ratapan bergema di dalam aula ungu emas. Saudara magang senior, Sepertinya saudara senior Raja Ilahi Realem kita semuanya mati. Ini, siapa yang melakukan ini? Ye Yuan tidak memusnahkan mereka sepenuhnya. Di bawah lingkaran besar kesempurnaan persatuan manusia surga, dia dapat dengan jelas merasakan situasi para murid di aula ungu emas. Garis cahaya pedang ini, dia menargetkan para murid alam Raja Ilahi itu. Ji Qingyun, kamu akan mati dengan mengenaskan, hal yang tidak manusiawi dan brutal. Kamu sebenarnya mampu melakukannya. Cloudski menunjuk ke arah Ye Yuan dan melontarkan semburan makian. Ye Yuan menatapnya dan berkata dengan tatapan tenang, Sekte Jiwayumu memiliki powerhouse yang lahir setiap generasi. Zhuge Qingxuan bahkan dipuji sebagai Raja Ilahi nomor 1 di alam ilahi. Tapi kalian semua menonton dengan tangan terlipat tentang masalah invasi ras iblis. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan dan penderitaan karenamu. Beberapa perang tragis, kalian semua menjauhkan diri dari masalah ini, membandingkan kekejaman, membandingkan ketidakberdayaan, Ji ini, masih sangat jauh. Kata-kata Ye Yuan mirip dengan guntur yang menggelegar, bergema di seluruh jalan utama dan gang-gang kecil di kota suci. Meskipun semua orang belum pernah mendengar nama besar dari Sekte Jiwayu, arti Ye Yuan sudah sangat jelas. Untuk sesaat, ada gelombang keributan lainnya, wajah Cloudski sangat marah, membenci Ye Yuan sampai ke tulang. Tentu saja, dia lebih menyesal sekarang, jika dia tidak mengizinkan Ye Yuan memasuki Blood Rain Wilderness saat itu dan mengusirnya dengan tindakan paksa, mungkin tidak akan ada banyak masalah. Sekarang, konsekuensi yang disebabkan oleh keputusan salah yang dibuat di saat lemah terlalu parah. Nangong Zifeng, apa yang masih kamu tunggu? Semua seniman bela diri alam Void Mystic mematuhi perintahku. Semua orang menyerang bersama dan basmi Ji Qingyun, Cloudski berkata dengan sungguh-sungguh. Ada serangkaian riak dalam kehampaan, 6 hingga 7 sosok mengepung Ye Yuan di tengah pada saat yang sama, memotong semua rute pelariannya. Sebuah powerhouse berjubah ungu melangkah keluar perlahan dan menatap Ye Yuan dengan cemberut saat dia berkata, alam hati anak laki-laki ini menerobos ke alam kesempurnaan dan sudah memahami seni teleportasi yang lebih besar, kecuali Qingxuan ada di sini. Tidak ada yang bisa membuatnya tetap tinggal. Pembangkit tenaga berjubah ungu ini adalah salah satu dari 3 raksasa, Nangong Zifeng. Kata-kata Nangong Zifeng menimbulkan gelombang besar di kerumunan. Seni teleportasi yang lebih besar ini sebenarnya seni teleportasi yang lebih besar. Tidak heran guntur gemuruh 9 langit Lord Cloudski juga tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Yuan. Seni teleportasi yang lebih besar adalah seni rahasia spasial yang sangat mendalam. Ada desas-desus bahwa ini adalah kemampuan magis yang hanya dapat dipahami oleh pembangkit tenaga alam dewa. Ji Qingyun ini terlalu mengerikan, tidak apa-apa jika bakat alchemy daonya kuat, tidak berpikir untuk bangkit kembali, bahkan bakat bela dirinya menjadi sangat menakutkan juga. 2 titan besar kota suci pindah pada saat yang sama dan sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya, dan bahkan garis keturunan mereka diputuskan oleh Ji Qingyun. Jika ini menyebar, wajah kota suci akan benar-benar hilang.
Seni teleportasi yang lebih besar sebenarnya adalah versi yang ditingkatkan dari penggabungan ke langit dan bumi. Ketika persatuan manusia surga mencapai lingkaran besar kesempurnaan, pemahaman seseorang tentang langit dan bumi akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dalam radius tertentu, seniman bela diri dapat mencapai simpul spasial lain sesuka hati, membuat orang tidak mampu menggenggam. Bahkan Cloudski dan Nangong Zifeng, pembangkit tenaga alam void mistik semacam ini yang domain Raja Ilahi mencapai 10.000 kaki, juga tidak dapat mengunci Ye Yuan. Namun, ranah kultivasi Ye Yuan saat ini berada di sisi yang rendah. Paling-paling, dia hanya bisa berteleportasi kira-kira sejauh 10.000 kaki. Hanya saja 10.000 kaki ini sudah cukup. Seni teleportasi yang lebih besar bukanlah hak eksklusif pembangkit tenaga alam dewa. Hanya saja mereka yang dapat menggunakan seni teleportasi yang lebih besar dalam legenda semuanya adalah pembangkit tenaga alam dewa. Oleh karena itu, itulah mengapa para seniman bela diri ini memiliki pendapat yang salah seperti ini. Menggunakan seni teleportasi yang lebih besar, alam hati seseorang harus mencapai lingkaran besar kesempurnaan persatuan manusia surga. Ini adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai, bahkan selama era Divine Dao. Bahkan jika pembangkit tenaga Divine Dao era mengkultivasikan esensi, energi, dan roh ke lingkaran besar kesempurnaan, mereka mungkin juga tidak dapat mengolah ranah hati hingga sempurna. Oleh karena itu, pembangkit tenaga Raja Ilahi yang menggunakan seni teleportasi yang lebih besar hampir tidak ada. Cloudski menatap Ye Yuan dari jauh, wajahnya penuh amarah. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa membuat Ye Yuan tinggal, tapi situasi seperti ini, apalagi yang bisa dia lakukan? Ji Qingyun, kultivasimu meningkat pesat juga berkat kota suci. Mengapa tidak kita masing-masing mengambil langkah mundur? Kamu meninggalkan kota suci, dan kami akan membiarkan insiden hari ini berlalu. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Bagaimana? Nangong Zifeng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Kata-kata ini benar-benar membuat Ye Yuan tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Ji Qingyun, Cloudski berkata dengan suara yang dalam. Ye Yuan tersenyum dan berkata, aku menertawakan ketidakberdayaanmu. Blood Rain Wilderness ini adalah kebun obat dari Sekte Satu Surgaku nomor kalian mengambilnya secara paksa. Sekarang, menggunakannya untuk memperlakukannya sebagai bantuan. Bukankah itu lucu? Kamu, Cloudski tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata-kata. Tapi batinnya terkejut tanpa henti. Sepertinya Ye Yuan benar-benar memasuki level ke-7. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengetahui begitu banyak rahasia kuno? Ji Qingyun, kamu memahami teleportasi yang lebih besar. Tapi, bawahanmu itu tidak memahaminya. Apa menurutmu mereka bisa melarikan diri dari kota suci? Nangong Zifeng tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Alis Ye Yuan berkerut dan akhirnya tahu mengapa Nangong Zifeng tidak muncul selama ini. Sepertinya orang ini telah menyiapkan rencana darurat sepanjang waktu. Secara alami, tidak mungkin bagi rubah tua yang licik seperti Cloudski untuk memberikan kesempatan kepada Ye Yuan di Sumpah Dao Surgawi. Sumpahnya hanya sampai Ye Yuan keluar dari Blood Rain Wilderness. Sekarang Ye Yuan keluar, sumpahnya juga berakhir di sini. Kota suci tidak dapat menyentuh Ye Yuan, tetapi mereka secara alami dapat mengarahkan pedang ke Aoqian. Jika kamu berani menyentuhnya sekali, aku akan membunuh pembangkit tenaga alam void mistik. Saya bukan pasangan Anda berdua, tetapi yang lain, Anda bisa mencobanya, kata Ye Yuan dengan ekspresi dingin. Aoqian mereka semua mengikutinya dan menerobos api dan air. Ye Yuan sudah lama menganggap mereka sebagai sahabat karib. Nangong Zifeng menggunakan mereka untuk mengancamnya benar-benar membuat Ye Yuan benar-benar membangkitkan niat membunuh. Ji Qingyun, jangan sombong, jika kamu memiliki kemampuan. Bawalah, kamu benar-benar menganggap dirimu tak terkalahkan setelah memahami teleportasi yang lebih besar, seorang pembangkit tenaga alam void mistik berkata dengan marah. Orang ini disebut Si Ren Hui, seorang tetua kota suci dan seorang veteran pembangkit tenaga alam void mistik. Kekuatannya bahkan sedikit lebih kuat dibandingkan dengan Zhao Lingdong setelah menggabungkan tubuh. Menjelang pidato arogan Ye Yuan, dia tentu saja tidak bisa terus mendengarkan. Dalam pekamugannya, Ye Yuan masih bisa berdiri di sini, itu hanya karena seni teleportasi yang lebih besar. Ye Yuan menyeringai lebar dan berkata, begitukah Pak Tuasi, aku datang, kamu harus bersiap-siap. Si Ren Hui hanya merasakan kabur di depan matanya, dan dia sudah kehilangan jejak Ye Yuan. Hampir dalam sekejap, rambutnya berdiri di ujungnya, perasaan bahaya besar membuncah di hatinya. Ye Yuan memegang pedang dewa pemusnahan jahat dan sebenarnya sudah tiba di belakang si Ren Hui. Sinar cahaya pedang lainnya, pedang ini seperti jimat yang mempercepat kematian,
sudah berapa tahun sejak si Ren Hui merasa bahwa dia sangat dekat dengan kematian. Tanpa ragu sedikit pun, dia membuka domain Raja Ilahinya. Nangong Zifeng juga tidak menyangka Ye Yuan akan menyerang saat dia mengatakannya. Ekspresi berubah, domain Raja Ilahinya langsung meluas. Jaraknya dari si Ren Hui persis seperti yang bisa dicapai oleh domain Raja Ilahi, tapi kekuatannya sudah sangat lemah. Domain Raja Ilahi, semakin dekat dengan diri sendiri, semakin kuat, semakin ke arah perbatasan, semakin lemah. Menghadapi wilayah Raja Ilahi Nangong Zifeng, Ye Yuan tidak memiliki keraguan sedikit pun, maju terus dengan tebasan yang tak tergoyahkan. Seperti menghancurkan dahan dan daun mati, intensi pedang menghubungkan ke pedang pembersihan kejahatan, menyebarkan domain Raja Ilahi Nangong Zifeng. Kekuatan sisa cahaya pedang tidak mereda, langsung menghantam domain Raja Ilahi si Ren Hui. Si Ren Hui memuntahkan seteguk darah segar dengan keras, tubuhnya seperti menahan pukulan berat, terbang ke belakang. Semua orang melihat Pemkamugan ini dengan tatapan kayu dan rahang kendur, sangat tercengang oleh Ye Yuan. Jika berbicara tentang pedang Ye Yuan sebelum ini, itu hanya membunuh beberapa pembangkit tenaga Raja Ilahi dan belum cukup menakjubkan. Kemudian pedang ini benar-benar mengejutkan mereka. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Ji Qingyun bahkan tidak menggunakan domain Raja Ilahi, dan dia mengalahkan Tetua Si hingga cedera serius. Jika bukan karena Tuan Nangong bergerak, Penatua Si kemungkinan besar sudah mati. Terlalu tak terbayangkan, mungkinkah ini adalah kekuatan sebenarnya dari artefak ilahi? Dao mendalam tingkat kelima melukai Tetua Si dengan parah dalam satu pukulan. Pencapaian pertempuran ini benar-benar keterlaluan. Pedang Ye Yuan ini benar-benar menumbangkan pemahaman mereka terhadap domain Raja Ilahi. Cara para seniman bela diri ini melihatnya, domain Raja Ilahi adalah puncak dari jalan bela diri. Mereka yang mampu mengalahkan pembangkit tenaga alam Void Mystic hanyalah pembangkit tenaga alam Void Mystic itu sendiri. Tapi Ye Yuan hanya menggunakan satu tebasan dan hampir melenyapkan pembangkit tenaga alam Void Mystic veteran. Adegan ini benar-benar tidak terbayangkan. Cloudski dan Nangong Zifeng sama-sama melihat pedang pemusnahan jahat di tangan Ye Yuan dengan mata memanas. Seniman bela diri biasa itu tidak tahu, tapi bagaimana mungkin mereka tidak melihatnya. Ye Yuan memicu hukum Dao ilahi di dalam artefak ilahi, begitulah cara melepaskan niat pedang yang mengerikan. Ye Yuan memahami hukum Divine Dao, tidak ada yang lebih jelas dari mereka berdua mengapa 10 Raja Agung ilahi begitu kuat. Alasannya adalah karena mereka semua memahami hukum Divine Dao. Tapi sekarang, Ye Yuan memahami hukum Divine Dao ketika dia berada di tingkat kelima Dao mendalam. Yang lebih terkutuk adalah Ye Yuan sebenarnya masih memiliki pedang dewa di tangannya. Artefak ilahi yang mengaktifkan kekuatan Dao ilahi, itu sangat menakutkan. Poin ini, ke kota suci dengan garis keturunan lama, semuanya terlalu jelas. Nangong Zifeng dengan paksa menekan keheranan di dalam hatinya dan menarik napas dalam-dalam sambil berkata, Ji Qingyun, saya akui bahwa kamu memiliki kekuatan ini, baik, bawahanmu, aku akan membawa mereka sepenuhnya utuh. Sekarang, bisakah kamu pergi? Ye Yuan memikirkannya dan berkata dengan anggukan, oke, kamu utus orangmu membawa mereka keluar gerbang. Aku akan pergi ke sana dan bertemu dengan mereka. Saya harap kamu untuk tidak memiliki pikiran yang licik. Kalau tidak, kota suci pasti akan menumpahkan darah seperti air hari ini. Lebih mudah memanggil roh jahat daripada menghilangkannya. Mendengar Ye Yuan setuju untuk pergi, semua pusat kekuatan kota suci semuanya menghela nafas lega. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Alkimia yang super benar-benar akan memiliki hari di mana kekuatan jalan bela dirinya akan mencapai tingkat seperti itu. Akhirnya mengirim Dewa Wabah ini pergi, kamu sudah membuktikan kekuatanmu. Yakinlah, kami benar-benar tidak akan menemukan masalah denganmu lagi. Namun, kamu juga harus bersumpah-sumpah Dao Surgawi, untuk tidak pernah melakukan pembunuhan besar-besaran lagi dalam keadaan apapun, kata Nangong Zifeng. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, selama kalian semua tidak memprovokasi saya lagi, saya tidak akan menyerang lagi. Setelah itu, Ye Yuan mengucapkan sumpah Dao Surgawi sebelum Nangong Zifeng memerintahkan orang-orang untuk membawa Ao Qian ke gerbang. Melihat Ye Yuan pergi, sedikit senyum rencana jahat berhasil melintas melewati sudut mulut Nangong Zifeng. Kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh sepoci teh, Ao Qian mereka semua dibawa keluar gerbang kota. Melihat Ye Yuan kembali dengan selamat dan sehat, Ao Qian dan yang lainnya sangat gembira. Haha, tuanku, kamu akhirnya kembali kota suci. Sekelompok orang ini benar-benar tercela, untuk benar-benar membius makanan kita, lalu menangkap kita semua, kata Jiang Taichang.
Saat Jiang Taichang melihat Ye Yuan, dia langsung mengeluh. Tempat ini adalah markas besar asosiasi alkemis, membius beberapa dari mereka terlalu mudah. Selain itu, dengan sumpah Dao surgawi sebelumnya, kota suci sangat sopan kepada mereka selama setengah tahun ini, mereka juga tidak curiga, sehingga langsung dijatuhkan. Melihat semua orang baik-baik saja, Ye Yuan akhirnya menenangkan pikirannya dan berkata sambil tersenyum. Dengan adanya aku, mereka tidak berani melakukan apapun pada kalian. Memasuki Blood Rain Wilderness kali ini, panen saya cukup banyak. Nanti, saya akan membantu kalian semua memperbaiki pil obat dan membantu kalian melangkah lebih jauh, Aotua. Terutama kamu, saya sangat menantikan sikapmu ketika kamu pulih ke kekuatan puncakmu. Seluruh tubuh Aoqian gemetar ketika mendengar itu dan segera menunjukkan ekspresi kegembiraan yang liar. Ye Yuan mengatakannya seperti ini, dia pasti menemukan obat roh terakhir di dalam Blood Rain Wilderness. Dengan cara ini, dia akan dapat memulihkan kekuatan puncaknya. Dengan Skydistan di sekitarnya, tentu saja tidak sulit bagi Ye Yuan untuk menemukan beberapa batang obat roh. Saat beberapa orang bersiap untuk pergi, aura menakutkan tiba-tiba datang dari atas langit. Hahaha, Ji Qingyun, Tuan ini ingin melihat apakah kamu benar-benar tidak bisa dibunuh, bahkan jika King Xuan tidak ada, arai agung Dao ilahi ini juga dapat memusnahkanmu. Cloudski tertawa liar saat dia berkata. Di atas langit, aliran cahaya tumpah, tekanan yang mengerikan membuat wajah semua orang berubah. Itu adalah kekuatan hukum milik Divine Dao, hahaha, bocah Ji. Apakah menurutmu warisan jutaan tahun kota suciku bisa dianggap enteng? Nikmati teror hukum Dao ilahi sepuasnya, untuk bisa mati di bawah arai agung peringkat dewa. Kamu bisa cukup bangga. Cloudski sangat gembira di dalam hatinya, sejak Ye Yuan datang ke kota suci. Dia terus-menerus ditekan, jangan menyebutkan betapa sedihnya dia di dalam hatinya. Tapi hari ini, Ye Yuan bahkan membunuh Guo Su dan pembangkit tenaga Raja Ilahi Aula Ungu Emas, menghancurkan upaya keras kota suci selama beberapa ratus tahun dalam satu hari. Permusuhan ini terbentuk sangat besar, hanya membiarkan Ye Yuan pergi tanpa pengawasan. Bagaimana mereka berdua bisa berdamai dengannya? Alasan mengapa Nangong Zifeng membiarkan Aoqian keluar adalah untuk mengulur waktu. Mengaktifkan Grand Arai peringkat ilahi, harga yang dikeluarkan terlalu besar, waktu yang dibutuhkan juga terbilang lama. Nangong Zifeng tahu bahwa serangan tingkat biasa sama sekali tidak berguna bagi Ye Yuan, itu bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tapi di bawah tekanan Grand Arai peringkat ilahi, seni teleportasi Ye Yuan yang lebih besar juga tidak berguna. Heh, bocah Ji, kamu terlalu sombong. Jika kami membiarkanmu keluar dari kota suci hari ini, di mana kami akan menyimpan wajah lama kami? Kata Nangong Zifeng sambil tertawa dingin. Arai Agung Divine Dao belum pernah diaktifkan sebelumnya entah sudah berapa tahun. Kali ini, membuat pengecualian untukmu. Nikmati keputusasaan ini dengan baik, Cloudski mengikuti. Tekanan Divine Dao di langit menjadi semakin kuat, perasaan yang diberikannya kepada orang-orang seperti langit runtuh. Ketika Aoqian dan yang lainnya melihat Pemkamugan ini, masing-masing dari mereka tanpa sadar menelan ludah mereka. Mereka masih tidak mengerti sampai sekarang, apa yang dilakukan Yang Mulia, untuk benar-benar menghasut kota suci untuk mengaktifkan Arai Agung peringkat dewa. Oh dewa, ini benar-benar pengaktifan Grand Arai peringkat ilahi, sepertinya Ji Qingyun benar-benar menyinggung kedua raksasa itu. Pedang akhir garis keturunan Ji Qingyun benar-benar menghancurkan masa depan kota suci, bagaimana mungkin mereka tidak marah? Grand Arai peringkat dewa diaktifkan, kali ini, Ji Qingyun akan kesulitan untuk melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Kekuatan ini, untuk dapat merasakan hukum Dao ilahi di masa hidup ini, tidak ada penyesalan dalam kematian juga. Itu adalah seniman bela diri kota suci yang pertama kali menyaksikan kekuatan Arai Agung Dao ilahi. Masing-masing dari mereka sangat bersemangat. Ketenangan Ye Yuan melebihi harapan Cloudski dan Nangong Zifeng di sisi lain. Dalam pekamugan mereka, Ye Yuan seharusnya sudah melepaskan semua harapan saat ini. Tapi kenapa dia masih begitu tenang? Mungkinkah bajingan ini berpikir bahwa seni teleportasinya yang lebih besar dapat menghindari Arai besar peringkat dewa? Kalian semua tidak perlu memiliki ekspresi seperti akan mati. Semua memasuki pagoda surga luas. Serahkan Grand Arai peringkat ilahi ini kepadaku, Ye Yuan berkata dengan Aoqian dan yang lainnya sambil tersenyum. Mata Aoqian menjadi lingkaran lebar saat dia berkata dengan tak percaya, Tuanku, ini adalah Grand Arai peringkat dewa, mungkinkah Anda punya cara untuk menghadapinya juga? Cukup omong kosong, cepat masuk, Ye Yuan memarahi sambil tersenyum. Ketika Nangong Zifeng melihat Pemkamugan ini,
Dia berkata dengan cibiran dingin, "Heh, kematian sudah dekat, masih berpura-pura arogan di sini." Tepat pada saat ini, Grand Arai peringkat ilahi yang mengumpulkan kekuatan untuk menunggu rilis tampaknya akhirnya selesai menyimpan kekuatan. Semua orang tahu bahwa kekuatan mengerikan sudah mengintai di atas 9 langit. Begitu mendarat, pasti akan menyerang dengan kekuatan dan momentum petir. Cepat mundur, jangan terseret oleh serangan Grand Arai peringkat dewa. Saat ini, Ye Yuan seperti dewa wabah, semua orang menghindarinya seperti wabah. Begitu serangan ini mendarat, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Adapun orang-orang kota suci, mereka secara alami menjaga jarak aman dari Ye Yuan sejak lama. Lagi pula, teleportasi Ye Yuan yang lebih besar bukanlah lelucon. Bagaimana jika dia memancing serangan itu ke pihak mereka, mereka akan berubah menjadi abu. Beberapa lusin cahaya mengalir warna-warni mendarat dari atas langit, tampak seperti matahari terbenam, sangat indah. Tapi semua orang tahu bahwa di balik keindahan itu, ada hukum dao ilahi yang sangat menakutkan. Arai besar peringkat ilahi akhirnya diaktifkan. Lampu mengalir warna-warni ini sangat cepat, hampir dalam sekejap mata, mereka mendarat di atas kepala Ye Yuan. Tapi saat ini, Ye Yuan bergerak, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya berdiri, menghilang tanpa jejak. Namun, lampu warna-warni yang mengalir itu terbang menuju gerbang kota dengan kecepatan yang lebih tinggi. Melihat adegan ini, ekspresi Cloudski dan Nangong Zifeng berubah drastis. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan ingin melakukan sesuatu yang membuat mereka jijik, bahkan diranjang kematiannya. Dia sebenarnya ingin meminjam kekuatan arai besar ini untuk menghancurkan gerbang kota suci. Selusin lampu mengalir warna-warni itu mendarat di gerbang kota, langsung meledakkan gerbang kota yang tak tertembus hingga berkeping-keping. Untuk sesaat, puing-puing terbang kemana-mana, tembok kota suci semuanya dibuat menggunakan bahan batu khusus, akan sulit bagi pembangkit tenaga alam Void Mystic untuk merusaknya sedikit pun. Tapi kali ini, itu dihancurkan oleh Grand Arai peringkat ilahi. Ji Qingyun, bocah ini, benar-benar pantas mati, kematiannya sudah dekat, dan dia bahkan tidak membiarkan orang senang, Cloudski berkata dengan kesal. Lupakan, lagi pula, bocah ini juga akan mati, dia memiliki 2 artefak ilahi di tangannya, itu juga harus cukup untuk mengimbangi kerugian gerbang kota, Nangong Zifeng menghiburnya. Mendengar ini, mata Cloudski berbinar, dan dia langsung menunjukkan minat yang besar. Perasaan tidak senang tadi langsung sirna tanpa bekas. Debu mengendap, dan tekanan Divine Dao di atas langit berangsur-angsur memudar, semuanya kembali seperti semula. Semua orang terpana oleh kekuatan kuat dari hukum Dao ilahi ini. Ini adalah dasar dari kota suci, saat ini di alam ilahi. Sekte yang memiliki arai agung Dao ilahi yang lengkap hanyalah kota suci. Melihat reaksi semua orang, Cloudski dan Nangong Zifeng saling pekamuk dan tersenyum, jelas sangat puas. Meskipun kali ini mereka terpaksa menggunakan arai agung peringkat ilahi, itu juga membuat kagum semua seniman bela diri di kota suci. Ini adalah fondasi mereka, dampak negatif yang dibawa oleh Ye Yuan akan segera hilang. Ayo, pergi dan lihat, token naga suci dan pedang suci itu bukanlah benda biasa, kata Cloudski. Nangong Zifeng mengangguk dan mengikutinya juga, pusat kekuatan alam Void Mystic yang bersembunyi di kegelapan juga menunjukkan diri mereka saat ini. Hahaha, Ji Qingyun, bocah ini, akhirnya mati, si Renhui tertawa keras dan berjalan keluar. Kekuatan Divine Dao sebelumnya terlalu kuat, si Renhui merasakan jantungnya berdebar bahkan saat bersembunyi begitu jauh. Sama sekali tidak ada peluang untuk bertahan hidup bagi Ye Yuan di bawah serangan seperti itu. Namun, saat dia mendekati gerbang kota, perubahan mendadak terjadi. Cahaya pedang yang tak tertandingi tiba-tiba keluar dari dalam debu, membelah langsung ke si Renhui. Dia benar-benar tidak memiliki penjaga saat ini, dalam kecerobohannya, dia sebenarnya bahkan tidak membuka domain Raja Ilahi. Cahaya pedang merobek menembus udara, membelah si Renhui menjadi 2 bagian. Pembangkit tenaga alam Void Mystic dari generasinya benar-benar hilang begitu saja. Perubahan tak terduga ini tidak diantisipasi semua orang dari awal sampai akhir. Ketika Cloudski dan Nangong Zifeng melihat Pemkamugan ini, ekspresi mereka sangat berubah. Pedang yang cepat dan tajam ini, siapa lagi yang bisa melepaskannya selain Ye Yuan? Dia sebenarnya tidak mati, semuanya, berhati-hatilah. Cloudski merasa kulit kepalanya akan meledak, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan datang dan memprovokasiku lagi, kalian semua yang melanggar perjanjian terlebih dahulu. Jangan salahkan tuan muda ini karena tidak sopan. Di tengah debu, suara Ye Yuan menyebar, seolah datang dari dunia bawah,
membuat hati semua orang menjadi dingin. Kata-kata Ye Yuan membuat pembangkit tenaga alam Void Mystic itu semua merinding, semua orang merasa terancam. Debu secara bertahap menyebar, cangkang kura-kura yang sangat besar ditampilkan di depan semua orang. Melihat seni mistik cangkang kura-kura suci, ekspresi Cloudski dan Nangong Zifeng berubah buruk. Meskipun mereka tidak mengenali seni mistik cangkang kura-kura suci, keistimewaan cangkang kura-kura ini, mereka melihatnya dengan satu pekamugan. Di atasnya samar-samar terungkap kekuatan hukum yang sangat mendalam, yang mengejutkan, itu justru hukum Dao ilahi. Ye Yuan benar-benar tidak terluka di bawah perlindungan cangkang kura-kura ini. Ye Yuan menyingkirkan seni mistik cangkang kura-kura suci, niat membunuh terungkap dalam tatapannya sepenuhnya. Provokasi kota suci benar-benar membangkitkan amarahnya. Jika bukan karena Skydistan memberi kekuatan Dao ilahi dari cangkang kura-kura suci seni mistik, Ye Yuan pasti sudah mati kali ini. Tapi dengan kondisi Skydistan saat ini, dia paling banyak hanya bisa membuat seni mistik cangkang kura-kura suci menahan serangan alam dewa sebanyak 3 kali. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa hanya dengan keluar dari Blue Drain Wilderness, dia sudah menghabiskan 1. Hari ini, tuan muda ini sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Suaranya belum memudar, dan sosok Ye Yuan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Seorang penjaga Raja Ilahi secara langsung terpotong kepalanya dari tubuhnya. Sementara hanya pada saat ini, kata-kata Ye Yuan menyebar jauh seperti guntur yang menggelinding, membuat hati semua orang menjadi dingin. Sosok Ye Yuan menghilang. Pembangkit tenaga Raja Ilahi itu tidak bisa menangkap siluet Ye Yuan sama sekali. Setiap kulit kepala mereka kesemutan, tidak yakin siapa target Ye Yuan selanjutnya. Seni teleportasi Ye Yuan yang lebih besar sulit dipahami sebagai hantu. Dengan kekuatan mereka tidak bisa mendeteksi arah serangan Ye Yuan sama sekali. Pembangkit tenaga Raja Ilahi lainnya memiliki pedang yang menembus jantung oleh Ye Yuan dari belakang, kekuatan hidupnya langsung padam. Mata Cloudski menjadi merah, dan dia berteriak, "Ji King Yun, tahan tanganmu, jangan lupa, kota suci saya masih memiliki Raja Ilahi yang penstabil surga. Jika kamu berani membunuh lebih banyak orang, ketika Zhuge King Xuan kembali, kamu akan mati bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia." Apa yang menjawabnya adalah sinar cahaya pedang yang menakutkan. Sinar cahaya pedang ini secara alami tidak mengarah ke Cloudski, tetapi menargetkan beberapa pembangkit tenaga Raja Suci Kota Suci. Tanpa ketegangan sedikit pun, beberapa Raja Ilahi ini langsung disayat menjadi daging cincang oleh cahaya pedang. Di depan Ye Yuan saat ini, pembangkit tenaga Raja Ilahi biasa sama sekali tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melakukan serangan balik. Tempat-tempat yang dia lewati, ada serangkaian jerit ratapan. Semuanya, cepat bubar kabur, semakin jauh kalian melarikan diri, semakin baik, Cloudski berteriak keras. Dia tahu bahwa kali ini dia benar-benar menusuk sarang lebah. Ye Yuan sudah sangat marah, mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk tindakan mereka. Saat ini, dalam keadaan seperti ini, dia hanya bisa membuat semua orang berpencar dan lari. Ye Yuan sendirian dengan pedang, tidak mungkin membunuh semua orang. Dalam sekejap mata, Ye Yuan telah membunuh lebih dari selusin pembangkit tenaga Raja Ilahi. Saat ini, selain Cloudski dan Nangong Zifeng yang aman, sisanya semua menjadi mangsa Ye Yuan. Cloudski, kita tidak bisa melihatnya dengan tangan terlipat, mengambil tindakan, wilayah Raja Ilahi saya dan milikmu dapat mencakup seluas 20.000 kaki. Selama kerjasama diatur dengan baik, kita mungkin akan mampu merawatnya, Nangong Zifeng berkata dengan sungguh-sungguh. Cloudski mengangguk dan berkata, baik, jika saya tidak membunuh bajingan ini hari ini, saya, Cloudski, lebih rendah dari manusia. Selesai berbicara, guntur gemuruh 9 surga Cloudski langsung terbuka, lautan petir yang menakutkan muncul sekali lagi. Dan domain Raja Ilahi Nangong Zifeng adalah domain jahat ungu yang sangat langka, melukai orang menggunakan energi jahat. Tempat-tempat yang dilaluinya mirip dengan kematian yang turun ke alam fana, proses dari awal hingga akhir sangat menakutkan. Melihat kekuatan yang begitu mengerikan, orang-orang tak bersalah di kota suci buru-buru mundur jauh sekali lagi. Dua raksasa besar bergandengan tangan untuk menghadapi musuh. Tontonan seperti itu benar-benar terlalu megah. Selama mereka menyentuh sedikit, mereka akan mati tanpa ada kesempatan untuk selamat juga. Alam ilahi tingkat kelima benar-benar memaksa dua raksasa kota suci untuk bekerja sama dan melawan musuh. Acara hari ini pasti akan mengguncang seluruh alam ilahi. Ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari, memahami seni teleportasi yang lebih besar. Ye Yuan sebenarnya sudah berada di posisi yang tak terkalahkan.
selama dia tidak kehilangan akal sehatnya dan dengan paksa berbenturan dengan dua raksasa besar, mereka berdua sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa padanya sama sekali. Meskipun mengatakan bahwa kota suci adalah pemimpin alam ilahi adalah reputasi yang kurang dari kenyataan, kekuatan kota suci tidak dapat disangkal. Bahkan 10 Raja Ilahi yang agung tidak berani kurang ajar di kota suci juga. Tapi hari ini, Ji Qingyun benar-benar ingin membalikkan kota suci. Nangong Zifeng dan Cloudski menabrak Ye Yuan dengan gaya pengeboman karpet, namun, mereka sama sekali tidak dapat mengunci posisi Ye Yuan. Ye Yuan sudah lama meninggalkan domain Raja Ilahinya, hanya satu orang dan satu pedang, melakukan sesuka hatinya. Sebagai perbandingan, Nangong Zifeng dan Cloudski, domain Raja Ilahi kedua orang itu seperti dua gajah besar yang bodoh, tenaga kosong, tetapi mobilitas tidak memadai. Keduanya hanya bisa memakan debu di belakang Ye Yuan selamanya. Pedang pemusnahan jahat itu seperti sabit dewa kematian, dengan sengaja menuai kehidupan pembangkit tenaga kota suci. Di bawah ranah hati Ye Yuan yang sempurna, para seniman bela diri itu benar-benar telanjang. Orang-orang kuat itu menemukan dengan cemas bahwa tidak peduli bagaimana mereka bersembunyi, bagaimana mereka berlari, mereka tidak dapat melarikan diri dari pedang Ye Yuan. Ye Yuan seperti iblis, tidak tahu kapan dia akan muncul di belakang mereka, dan kemudian dia akan mengakhiri hidup mereka dengan tebasan. Qi Daoming, selanjutnya kamu, mendengar suara Ye Yuan, tatapan Qi Daoming berubah menjadi waspada, aura kematian menerkam dari depan. Akhirnya, Ye Yuan mengalihkan pekamugannya ke pusat kekuatan alam Void Mystic. Qi Daoming adalah sesepuh alam Void Mystic lain dari kota suci. Qi Daoming saat ini sedang berlari kencang, tapi di bawah teleportasi Ye Yuan yang lebih besar, kecepatannya terlalu lambat. Tepat pada saat ini, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Awan langit, Nangong Zifeng berteriak dengan keras, Cloudski segera mengerti. Dua domain Raja Ilahi Agung terbuka, langsung melindungi Qi Daoming dengan seluruh kekuatan mereka. Hahaha, kalian masih sangat naif, dalam kehampaan, suara mengejek datang. Tapi sosok Ye Yuan sudah muncul 10.000 kaki jauhnya. Detik berikutnya, sosok Ye Yuan menghilang sekali lagi. Menggabungkan ke langit dan bumi, ekspresi Cloudski dan Nangong Zifeng berubah drastis pada saat yang sama saat mereka berseru kaget. Sialan, targetnya adalah Su Qian. Arah yang dilalui Ye Yuan adalah tetua alam Void Mystic lainnya, Su Qian. Dia sengaja mengumpan Cloudski dan Nangong Zifeng ke arah Qi Daoming. Namun, dia benar-benar membuat tipuan, benar-benar mengecoh kedua orang itu. Dia bergegas menuju Su Qian. Kekuatan Su Qian bahkan sedikit lebih lemah dibandingkan dengan kekuatan Zhao Lingdong. Dia sama sekali bukan tandingan Ye Yuan. Ye Yuan bergabung menjadi surga dan bumi, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Ye Yuan sedang mengejar? Ah, Ji Qingyun, orang tua ini akan bertarung habis-habisan denganmu. Su Qian juga tahu bahwa dia tidak bisa lari. Memberikan teriakan hiruk-pikuk, dia langsung membuka domain Raja Ilahi dan menyerbu ke arah Ye Yuan yang bergabung ke langit dan bumi. Namun, Ye Yuan yang awalnya dia kunci benar-benar menghilang begitu saja. Seolah-olah dia belum pernah muncul sebelumnya. Ah, Ji Qingyun, aku ingin kamu mati. Su Qian benar-benar gila. Dia seperti orang gila. Secara acak melepaskan teknik bela diri yang menakutkan ke segala arah. Dia sama sekali tidak tahu dari arah mana Ye Yuan akan datang dan hanya bisa menggunakan metode semacam ini untuk mengurangi terornya. Seberkas cahaya pedang merobek udara dan mencapai targetnya, langsung merobek domain Raja Ilahi Su Qian, menusuk dadanya dan menggiling jeroannya berkeping-keping. Bab 1126, Su Qian, mata Nangong Zifeng dan Cloudski menjadi merah, hampir menjadi gila. Tak berdaya menyaksikan sesepuh alam Void Mystic mati di depan mata mereka, tetapi tidak mampu bertindak. Perasaan semacam ini membuat dada mereka hampir meledak. Keduanya telah menjelajahi alam ilahi tanpa halangan selama beberapa ribu tahun. Belum pernah ada di mana mereka begitu tak berdaya seperti hari ini. Di samping Zhao Lingdong dan Holski, dalam waktu satu hari, kota suci benar-benar kehilangan 5 pusat kekuatan alam Void Mystic. Kerugian semacam ini merupakan beban yang tak tertahankan bagi sekte manapun. Tidak hanya itu, Ye Yuan bahkan membunuh murid-murid Raja Ilahi di Aula Ungu Emas. Kerugian satu hari-hari ini sepertinya bisa dibandingkan dengan kerugian ribuan tahun kota suci. Tetapi, sebagai dua raksasa kota suci, mereka bahkan tidak bisa menyentuh rambut Ye Yuan. Ji Qingyun, jangan bunuh lagi, jangan bunuh lagi, kami mengaku kalah. Selama kamu bersedia meninggalkan kota suci, kami dapat menyetujui persyaratan apapun. Teriakan Cloudski hampir membawa air mata.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa hal-hal akan berkembang menjadi situasi seperti ini hari ini. Usus Cloudsky berwarna hijau karena penyesalan saat ini. Apa yang dia sesali bukanlah tentang tidak membiarkan Ye Yuan memasuki Blood Rain Wilderness, tapi dia tidak seharusnya memprovokasi Ye Yuan. Ye Yuan ingin pergi, lalu biarkan dia pergi dengan baik. Mengapa ada kebutuhan untuk membangkitkan begitu banyak hal? Benar-benar dibutakan oleh obsesi, di antara ini, dia memiliki sejumlah kesempatan untuk membiarkan Ye Yuan pergi dengan aman dan sehat. Tapi dia tidak melakukannya. Nyatanya, dia tidak percaya pada hasil melawan takdir. Dia bersikeras untuk menantang pamor mandat Putra Langit. Pada akhirnya, dia mengalami kekalahan telak. Ye Yuan memkamuk Cloudsky dan berkata dengan senyum dingin, "Jika orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang. Jika orang menyinggung saya pasti akan membayarnya 100 kali lipat. Apakah kamu tahu artinya penyesalan sekarang? Sudah terlambat. Hari ini, saya akan melaksanakan keadilan atas nama surga dan membasmi ajaran Dao Sekte Jiwa Yumu yang tidak tahu malu. Biarkan kalian berdua menjadi jenderal tanpa pasukan." Selesai berbicara, sosok Ye Yuan bergerak, dan selusin powerhouse kota suci lainnya mati di bawah pedangnya. Ye Yuan juga benar-benar marah hari ini. Dia sangat kesal dengan kota suci sejak awal dan diprovokasi berkali-kali oleh Cloudsky dan Nangong Zifeng, bahkan hampir mati di bawah arai dewa. Karena dendam sudah ditaburkan, maka buatlah itu seperti tidak dapat didamaikan. Bahkan jika dia tidak melakukan pembunuhan besar-besaran hari ini, mungkinkah Cloudsky dan Nangong Zifeng bisa melepaskannya? Dada Cloudsky seperti terengah-engah saat ini. Puhwak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan memuntahkan seteguk darah. Dalam waktu singkat ini, Ye Yuan telah membunuh beberapa lusin pembangkit tenaga Raja Ilahi. Bahkan memotong sayuran pun tidak secepat itu. Kekuatan artefak ilahi sama sekali bukan apa yang bisa ditentang oleh seniman bela diri Raja Ilahi biasa. Ye Yuan saat ini membantai sembarangan ketika tiba-tiba, bel alarm berbunyi, impuls mendadak dipicu sekali lagi. Perasaan tidak menyenangkan muncul di kepalanya, membuat tindakan Ye Yuan tiba-tiba terhenti. Dia meletakkan pedangnya dan berdiri di sana, menatap Cloudsky dan Nangong Zifeng sambil berkata, "Anggaplah dirimu beruntung hari ini, lain kali Ji ini datang ke kota suci lagi, itu akan menjadi hari kiamat ajaran Dao Sekte Jiwa Yu kalian." Ye Yuan mendengus dingin, sosoknya bergoyang, dan dia menghilang. Setelah beberapa napas, seseorang datang untuk melaporkan bahwa Ye Yuan keluar dari kota melalui gerbang kota yang rusak. Mendengar berita ini, Cloudsky dan Nangong Zifeng, keduanya menghela nafas panjang lega. Dewa pembunuh ini akhirnya pergi. Cepat, tutup kota, jangan biarkan bajingan itu melangkah ke kota suci lagi, Cloudsky segera menginstruksikan. Dia takut dengan pembunuhan Ye Yuan, hari ini bisa dikatakan menderita kerugian yang menyedihkan. Dewa pembunuh ini pergi, reaksi pertamanya tidak pernah membiarkan bocah ini memasuki kota lagi. Selama mereka memotong Ye Yuan di luar, dengan pertahanan barisan agung Dao Ilahi, dia pasti juga tidak bisa masuk. Grand Arai diaktifkan, hati Cloudsky akhirnya mereda juga. "Cloudsky, menurutmu mengapa Ji Qingyun tiba-tiba mundur?" Nangong Zifeng sedikit lebih tenang dari Cloudsky dan terus merasa bahwa Ye Yuan pergi dengan aneh. Kecuali, dia sama dengan Cloudsky, keduanya takut dengan pembunuhan Ye Yuan, oleh karena itu, itulah mengapa dia tidak pulih untuk sesaat. Memikirkannya saat ini, semakin dia berpikir, semakin terasa ada yang salah. Dengan dia bertanya, Cloudsky juga segera merasakan sesuatu yang salah dan berkata dengan alis berkerut, "Ini, dia memiliki masalah mendesak untuk diperhatikan, atau kota suci memiliki keberadaan yang dia khawatirkan." Tetapi, kedua orang itu saling bertukar pekamuk, keduanya melihat keterkejutan dari mata pihak lain. Sangat jelas, mereka memikirkan kemungkinan, kecuali, kemungkinan semacam ini, bagaimana mungkin Ye Yuan tahu sebelumnya? Mata Cloudsky tiba-tiba menyempit, dan dia berkata dengan wajah penuh penyesalan, "Sialan, bagaimana aku bisa melupakan ini? Bocah ini bahkan memahami seni teleportasi yang lebih besar, dia pasti juga memahami impuls mendadak." Dia pergi saat ini, selain takut pada King Xuan, siapa lagi yang bisa dia takuti? Nangong Zifeng juga kembali sadar dan berkata dengan ekspresi heran, "Mungkinkah King Xuan sudah dalam perjalanan kembali?" Kata-kata Nangong Zifeng belum selesai berbicara ketika ada riak di kehampaan. Seorang pria berjubah biru perlahan berjalan keluar. Pria berjubah biru itu mengenakan hiasan kepala, wajahnya membeku. Dengan setiap gerakan dan tindakan, itu memberi orang perasaan mendalam dan tidak dapat dipahami. Melihat kota suci yang hancur, alis pria berjubah biru itu menyatu.
Dia melirik duo Cloudski di kejauhan dan benar-benar perlahan menutup matanya. Setelah beberapa napas, matanya tiba-tiba terbuka, sosoknya tiba-tiba menghilang di tempat. Cloudski dan Nangong Zifeng bertukar pekamuk dan berkata dengan kaget, King Xuan tampaknya mendapat beberapa keuntungan saat memasuki pegunungan God's Fall kali ini. Nangong Zifeng sangat merasakan hal itu juga dan berkata dengan anggukan, saya menemukan bahwa saya tidak dapat melihatnya lagi dan lagi. Mungkin King Xuan benar-benar bisa menjadi pembangkit tenaga pertama yang menginjakan kaki ke alam dewa dalam 100.000 tahun ini. Cloudski tiba-tiba tersenyum dingin dan berkata dengan gembira, masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini. Saya ingin melihat sebagai gantinya, apakah Jin nakal dapat melarikan diri dari pengejaran King Xuan atau tidak. Zifeng, kamu membuat pengaturan untuk bencana ini. Saya akan mengikuti King Xuan untuk melihatnya. Bocah itu praktis membawa bencana apokaliptik kepada kita hari ini. Tidak melihat kepalanya terpisah dari tubuhnya secara pribadi, Tuan ini tidak berdamai dengannya. Dalam pekamugan saya, takdir King Xuan tidak lebih lemah darinya. Saya ingin melihat seperti apa kesimpulan dari bentrokan dua orang jenius yang tak tertandingi yang masih hidup ini. Ye Yuan mengeksekusi teleportasi yang lebih besar hingga batasnya, 10.000 mil dalam sekali tarikan napas. Zhuge King Xuan saat ini bukanlah yang mampu dia lawan. Saat impuls mendadak memberikan peringatan dini, Ye Yuan tahu bahwa Zhuge King Xuan pasti kembali. Mengenai hal ini, dia hanya bisa diam-diam mengutuk kemalangannya. Saya tidak menyangka Zhuge King Xuan benar-benar kembali saat ini. Sangat sial, Sekte Jiwa Yu telah mahir menjadi oportunistik beberapa tahun terakhir ini. Sepertinya mereka mengumpulkan banyak takdir dan tidak ditakdirkan untuk mati. Ye Yuan diam-diam menghela nafas. Takdir yang terakumulasi selama 1.000.000 tahun tidak mudah dipadamkan. Dalam 1.000.000 tahun ini, tidak tahu seberapa banyak Sekte Jiwa Yu mendapat untung dari perang, mengumpulkan tahun demi tahun, begitulah kota suci hari ini. Meskipun Divine Dao menyusut menjadi nol, situasi kota suci yang memimpin alam Divine adalah fakta yang tak terbantahkan. Poin ini, Ye Yuan tidak dapat menyangkalnya. Jika bukan karena itu, Ye Yuan juga tidak akan datang dan mencari bantuan dari Cloudski. Hanya saja, tidak menyangka akan menjadi kesimpulan seperti itu pada akhirnya. Saat sedang terbang, bel alarm tiba-tiba berbunyi. Wajah Ye Yuan berubah, dan dia dengan paksa menghentikan momentum gerakannya di udara. Di depan, seorang pria berjubah biru berdiri dengan tangan di belakang, tangannya mengipasi kipas kertas. Siapa lagi kalau bukan Zhuge King Xuan, adik Ji, lama tidak bertemu, kenapa kamu begitu terburu-buru? Raja Ilahi Penstabil Surga mengipasi kipas kertasnya, dengan penampilan seorang tuan muda yang anggun. Tampak terlalu lemah untuk menahan hembusan angin, tetapi kenyataannya, dia adalah orang paling berbahaya di seluruh alam ilahi. Alis Ye Yuan berkerut bersamaan. Tidak melihatnya selama bertahun-tahun, kekuatan Zhuge King Xuan menjadi semakin tak terduga. Ini bukan pertanda baik. Terakhir kali dia bertemu dengan Zhuge King Xuan lebih dari 100 tahun yang lalu. Pada saat itu, perasaan menindas yang diberikan Zhuge King Xuan kepada Ye Yuan jauh dari sekuat sekarang. Sepertinya selama 20 tahun ini, yang meningkat bukan hanya dia sendiri. Zhuge King Xuan, singkirkan tindakanmu itu, kamu mengatakannya seperti tuan muda ini sangat akrab denganmu, kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Karena dia tidak bisa lari, maka yang akan terjadi hanyalah perkelahian. Jika itu adalah bentrokan frontal, Ye Yuan bahkan bukan tandingan Cloudski dan Nangong Zifeng. Apalagi Zhuge King Xuan yang dikenal sebagai orang nomor 1 di alam ilahi. Ye Yuan juga tidak menyangka bahwa kecepatan Zhuge King Xuan sebenarnya sangat cepat, dia hanya sudah berlari 1 jam dan dia masih dapat memblokirnya. Seseorang harus tahu bahwa dengan kecepatannya saat ini, bahkan Nangong Zifeng mungkin tidak dapat mengejar ketinggalan. Bagi Zhuge King Xuan untuk bisa mengejar ketinggalan bukanlah hal yang aneh, tapi kecepatan ini benar-benar agak terlalu aneh. Alis Zhuge King Xuan terangkat, dan dia berkata dengan dingin, baiklah, karena itu masalahnya, bagaimana masalahmu membantai kota suci hari ini diselesaikan? Raja Ilahi Penstabil Surga tenang dan terkumpul dan tidak memiliki banyak kemarahan yang tercampur di dalamnya. Tapi kata-katanya memancarkan kekaguman tanpa marah. Hehehe, jangan terlalu munafik, jika kamu menginginkan prasasti ilahi, katakan saja secara langsung. Orang-orang itu hanyalah keberadaan seperti semut bagimu. Jangan beritahu saya bahwa kamu mengejarku karena kamu memiliki belas kasihan untuk mereka, kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Sudut mulut Zhuge King Xuan sedikit melengkung, dan dia berkata dengan senyum tipis, Huhuhu, orang yang lugas tidak menggunakan sindiran.
serahkan prasasti ilahi, dan saya akan membuatnya tidak menyakitkan untukmu. Saat kata tanpa rasa sakit keluar dari mulutnya, kekuatan sumber yang samar-samar terlihat langsung menyebar. Ye Yuan langsung merasakan seluruh dunia hancur ke arahnya. Kekuatan hukum Divine Dao yang samar tumpah menangkal tekanan ini di luar. Melihat Pemkamugan ini, tatapan Raja Ilahi Penstabil Surga sedikit menajam, dan benar-benar mengungkapkan kegembiraan. Sepertinya kamu tidak tahu malu karena orang nomor satu sekte jiwa Yu di zaman ini adalah yang terhebat di dunia, kata Ye Yuan dengan senyuman yang bukan senyuman. Zhuge Qingshuan tidak terlalu kesal dan berkata dengan dingin, karena kamu tahu, sepertinya kursi ini tidak perlu membuang nafasku, apakah kamu akan menyerahkannya sendiri, atau kamu ingin kursi ini mengambil tindakan secara pribadi? Di mata Zhuge Qingshuan, pusat kekuatan Raja Ilahi itu, bahkan pusat kekuatan mistik kosong, juga hanyalah keberadaan seperti semut. Mungkin Cloudsky dan Nangong Zifeng mereka semua masih akan mengingat status sekuler mereka, dan peduli dengan hidup dan mati pusat kekuatan kota suci. Tapi Zhuge Qingshuan tidak peduli sama sekali, apa yang benar-benar bisa menggerakkan dia hanyalah alam dewa. Ye Yuan juga tersenyum ringan dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan, datang dan ambil sendiri. Zhuge Qingshuan melipat kipasnya dan menyimpannya, dan masih terlihat tenang saat dia berkata, sepertinya kamu menolak bersulang hanya untuk minum demi kehilangan. Kipas Zhuge Qingshuan menunjuk keluar, seluruh dunia runtuh karena itu. Matanya Ye Yuan menjadi tajam, sebuah kekuatan menindas yang dapat menjatuhkan gunung dan menggulingkan lautan dengan segera menahan seluruh dirinya. Seni teleportasi yang lebih besar benar-benar kehilangan keefektifannya saat ini juga. Orang lain sama sekali tidak bisa membayangkan bagaimana serangan yang begitu acak dan biasa sebenarnya meliputi kekuatan surga dan bumi. Hukum Dao Ilahemu terlalu sederhana dan polos. Zhuge Qingshuan menunjukkan ekspresi jijik. Di dunia ini, pembangkit tenaga yang bisa mendapatkan prasasti ilahi bisa dihitung dengan jari. Tetapi pembangkit tenaga yang mampu memahami prasasti ilahi adalah minoritas. Tetapi jika membahas pemahaman siapa dalam hukum alam ilahi yang menduduki peringkat teratas dalam daftar di alam ilahi, itu tidak lain adalah Raja Ilahi Penstabil Surga, Zhuge Qingshuan. Kehidupan sebelumnya, Ye Yuan berinteraksi dengan Zhuge Qingshuan sebelumnya. Hanya saja pada saat itu, Zhuge Qingshuan sama sekali tidak menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Tapi hari ini, Ye Yuan akhirnya memahami mengapa Zhuge Qingshuan bisa dengan hormat diberi gelar Raja Ilahi Penstabil Surga. Kipas ini, Ye Yuan sebenarnya merasa tidak berdaya untuk menghadapinya. Ye Yuan merasakan bahwa ruang di sekitarnya runtuh karenanya. Bersamaan dengan itu, tubuhnya juga merasa terkoyak oleh ruang. Saat ini, Ye Yuan dapat merasakan bahwa hukum Dao Ilahi yang dipahami Zhuge Qingshuan jauh lebih kuat daripada miliknya. Tubuh fisik Ye Yuan yang sangat kuat benar-benar pecah sedikit demi sedikit di bawah tekanan berat, darah segar menyembur dengan liar. Ye Yuan mengatupkan rahangnya erat-erat, merasa seluruh dunia hancur. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari hukum Divine Dao. Dao pedang Ye Yuan baru saja melewati ambang pintu. Menghadapi Zhuge Qingshuan, dia terlalu lemah, Saat harimau tidak ada di pegunungan, monyet itu menyatakan dirinya sebagai raja. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kota suci saya adalah kesemek lembut yang dapat diremas oleh siapapun? Zhuge Qingshuan memiliki banyak kekuatan untuk disisihkan dan dipenuhi dengan cemoohan terhadap Ye Yuan. Pembuluh darah di lengan dan kaki Ye Yuan pecah sedikit demi sedikit, darah segar mengalir keluar seperti air mancur. Dia akhirnya tahu mengapa 10 Raja Ilahi yang agung dipuji sebagai yang tak terkalahkan. Nomor 1 alam ilahi terlalu kuat, ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah teleportasi yang lebih besar. Justru karena dia memiliki seni rahasia inilah dia berani menari-nari dengan powerhouse seperti Cloudsky. Tapi sekarang, teleportasinya yang lebih besar tidak bisa ditampilkan. Tepat pada saat ini, Cloudsky akhirnya bergegas mendekat. Dia tepat pada waktunya untuk melihat adegan kematian Ye Yuan dan tidak bisa menahan tawa liar. Sepanjang hari ini, dia dalam keadaan sangat hancur. Melihat Ye Yuan akan diberantas, semua kekecewaan Cloudsky dilepaskan saat ini. Bocah Ji, bukankah kamu sangat sombong? Apakah kamu tidak ingin menghapus ajaran Dao kota suci saya? Mengapa kamu tidak menghapusnya? Kata Cloudsky sambil tertawa liar. Menghadapi ejekan Cloudsky, Ye Yuan menutup telinga untuk itu. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk peduli dengan ejekan Cloudsky. Ye Yuan saat ini sudah memasuki keadaan misterius. Tekanan Zhuge Qingshuan membuat tubuhnya fisiknya menahan tekanan yang luar biasa.
Tapi prasasti surga luas di tubuhnya benar-benar bereaksi saat ini. Skydistan memberi Ye Yuan mantra kekacauan surga yang luas. Tapi hukum dao ilahi yang mendalam seperti ini, Ye Yuan belum mempelajari dasar-dasarnya. Tapi sekarang, Ye Yuan merasa kepalanya meledak. Prasasti ilahi itu seperti sekelompok bandit, dengan paksa menerobos ke lautan kesadarannya. Setelah mendapatkan mantra kekacauan surga yang luas, Ye Yuan pernah mengambil inisiatif untuk mencoba memahaminya tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Hal tersulit tentang prasasti ilahi adalah melewati ambang pintu. Mantra kekacauan surga yang luas, Ye Yuan bahkan tidak bisa melewati ambang pintu. Saat ini, seolah-olah prasasti ilahi itu memiliki kehidupan. Ye Yuan jelas tidak sedang memahaminya, tetapi mereka mengambil inisiatif untuk berintegrasi ke dalam pikiran Ye Yuan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, cahaya kuning pucat benar-benar menyelimuti dirinya. Pergeseran ruang awalnya sebenarnya diblokir di luar oleh cahaya kuning pucat ini. Senyum Zhuge Qingshuan segera membeku di wajahnya, kekuatan hukum Divine Dao-nya sebenarnya tidak dapat maju 1 inci lebih jauh. Dia tidak bisa membantu meningkatkan kekuatannya lebih banyak, tapi, lampu kuning itu tidak bergerak sedikit pun, membungkus dan melindungi Ye Yuan. Prasasti surga yang luas, perubahan wajah muncul untuk pertama kalinya di wajah Zhuge Qingshuan. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, langsung menghancurkan kekuatan pembatas Zhuge Qingshuan. Berbicara secara akurat, prasasti surga luaslah yang menghancurkannya. Prasasti surga luas tergantung di atas telapak tangan Ye Yuan dengan tenang. Lingkaran cahaya kuning pucat terjalin di sekitarnya mirip dengan naga yang berkeliaran, memancarkan gelombang aura misterius. Ye Yuan memkamuk Zhuge Qingshuan dan berkata dengan senyum dingin, "Sepertinya warisan surga yang luas sangat membenci warisan sekte jiwa Yu. Terima kasih, Zhuge Qingshuan." Tawa Cloudsky tiba-tiba berhenti. Dia masih menunggu Ye Yuan dihancurkan menjadi daging cincang tadi. Dalam sekejap mata, pergantian peristiwa yang begitu tiba-tiba benar-benar terjadi. Mungkinkah bocah ini benar-benar tidak bisa dibunuh? Cloudsky sangat marah sampai ekspresinya sangat marah. Untungnya, tidak ada orang di sekitar sini. Kalau tidak, wajah tua ini benar-benar tidak punya tempat untuk ditaruh hari ini. Setelah keterkejutan itu, Zhuge Qingshuan menenangkan diri dengan sangat cepat dan berkata dengan dingin, "Meskipun prasasti surga luas kuat, kekuatanmu masih terlalu lemah. Bahkan jika kamu bisa mengendalikan prasasti surga luas, sulit untuk menghindari kematian hari ini juga." Zhuge Qingshuan membuka kipas lipat dan mengipasi ke arah Ye Yuan tanpa sepatah kata pun. Tindakannya tidak terlalu sombong, hanya mengipasi sederhana, tapi itu memberi orang perasaan mendalam dan tidak dapat dipahami. Sinar energi esensi yang menakutkan ditembakkan langsung ke wajah Ye Yuan. Tatapan Ye Yuan berubah tajam, langsung merasakan tekanan seperti gunung. Kipas ini jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang tadi. Ye Yuan buru-buru memutar mantra kekacauan surga luas yang baru saja dia pahami dan berteriak dengan keras, "Pergilah." Prasasti surga luas seperti bola meriam, menyambut sinar energi esensi Zhuge Qingshuan. Sinar energi esensi menabrak prasasti surga luas, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Prasasti surga luas yang selalu berhasil sebenarnya langsung hancur terbang ke belakang. Ye Yuan memuntahkan seteguk darah, organ dalamnya sudah mengalami luka serius. "Zhuge Qingshuan terlalu kuat di tanganmu, prasasti surga yang luas hanyalah seperti itu," Zhuge Qingshuan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun kata-katanya sangat tenang, itu memancarkan niat mengejek yang kental. Ketika Cloudsky melihat situasinya, dia juga sangat gembira. Dia harus mengakui bahwa serangan Ye Yuan yang mengendalikan prasasti surga luas untuk tampil lebih awal, sangat mengesankan. Bahkan dia mungkin perlu mengeluarkan sedikit usaha untuk menghadapinya juga. Hahaha, mandat putra surga, lelaki tua ini ingin melihat apakah kamu benar-benar tidak dapat dibunuh. Zhuge Qingshuan mungkin membiarkan Cloudsky menemukan kepercayaan diri sekali lagi, memberikan Ye Yuan neraka. Wajah Ye Yuan sangat pucat. Serangan Zhuge Qingshuan sebelumnya benar-benar sangat mendalam. Ye Yuan memahami beberapa prasasti ilahi saat ini dan sudah memiliki pemahaman yang dangkal tentang hukum Dao ilahi. Hukum Dao ilahi yang terkandung dalam kipas Zhuge Qingshuan itu sangat mendalam. Orang harus tahu bahwa Zhuge Qingshuan hanya melepaskan serangan dengan energi esensi dan bukan esensi ilahi. Menghadapi serangan seperti itu, jika Ye Yuan tidak mengeluarkan seni mistik cangkang kura-kura suci, dia tidak bisa memblokirnya sama sekali. Namun, bahkan jika dia mengeluarkan seni mistik cangkang kura-kura suci, setelah kekuatannya habis, dia juga akan menjadi angsa yang dimasak di atas panci. Saat ini,
Dia sepertinya berjalan ke jalan buntu. Zhuge Qingxuan memkamuk Ye Yuan dan berkata dengan acuh tak acuh. Mandat putra surga kan, saya ingin melihat apakah saya dapat memperebutkan mandat surga ini dengan Anda atau tidak. Saat berbicara, tubuh Zhuge Qingxuan secara bertahap menjadi ilusi. Saat ini, dia sepertinya telah bergabung menjadi satu dengan langit dan bumi ini. Seolah-olah dia adalah dunia, dan dunia adalah Zhuge Qingxuan. Ketika Cloudsky melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan tawa keras sambil berkata, "Hahaha, Qingxuan yang luar biasa, sutra hati Brahmamu benar-benar menerobos sekali lagi. Saat kau membunuh Ji Qingyun dan merebut prasasti surga luasnya, kau mungkin akan mampu mematahkan belenggu langit dan bumi ini, dan menginjakan kaki ke alam dewa." Niat kosong tanpa riang, pergelangan tangan Zhuge Qingxuan bergetar. Gelombang hukum dao ilahi yang mengerikan merayap keluar. Untuk sesaat, angin bertiup dan awan bergulung. Kekuatan hukum membangkitkan gelombang energi esensi yang menakutkan, secara bertahap membentuk naga energi esensi. Mata Ye Yuan berubah menjadi tajam. Langkah ini terlalu kuat, dia tahu bahwa dia benar-benar tidak dapat menandinginya. Tepat ketika dia berencana mengeluarkan seni mistik cangkang kura-kura suci, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Di langit, api tiba-tiba melonjak. Suhu yang mengerikan itu sepertinya akan membakar dunia ini sepenuhnya. Demikian pula, hukum dao ilahi yang menakutkan, hukum dao ilahi dengan atribut api. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba dan tak terduga ini tidak membuat wajah Zhuge Qingxuan berubah, tapi alisnya menyatu erat. Dua gelombang kekuatan sumber yang sangat kuat bertabrakan bersama. Dorongan itu langsung menghancurkan cakrawala. Kekuatan semacam itu benar-benar mengguncang langit dan bumi, dan membuat dewa menangis. Gelombang udara yang tak henti-hentinya berlangsung selama 15 menit sebelum berangsur-angsur menghilang. Niat kosong tanpa riang Qingxuan sebenarnya dinetralkan begitu saja. Di dunia ini, sebenarnya masih ada seseorang yang mampu menyaingi kepala 10 Raja Ilahi yang agung, Raja Ilahi penstabil surga. Teng Yun, mungkinkah kamu ingin menempatkan dirimu di kursi ini? Kata Zhuge Qingxuan dengan alis berkerut. Di dalam api yang tak terbatas itu, seorang pria berpakaian kuning perlahan keluar. Itu jelas Teng Yun dari ucapan Zhuge Qingxuan. Aku di sini untuk membawa Ji Qingyun lagi. Jika kamu berani menghalangi jalan, apa salahnya menjadikan kamu musuh? Kata-kata acuh tak acuh Teng Yun memiliki cara untuk tidak menempatkan Raja Ilahi penstabil surga, nomor satu alam ilahi ini, di matanya sama sekali. Orang-orang yang ingin dibunuh oleh kursi ini, belum pernah ada orang yang mampu membawa mereka pergi sebelumnya, kata Zhuge Qingxuan. Teng Yun berkata dengan dingin, orang-orang yang ingin dibawa oleh kursi ini, tidak ada yang bisa membunuh juga, bahkan jika kamu dieluk-elukan sebagai Raja Ilahi nomor satu. Teng Yun, kamu dan aku pada akhirnya akan bertempur. Memilih pasangan tidak sebaik pertemuan kebetulan. Sejak kita bertemu hari ini, bertarung habis-habisan, saya ingin melihat apakah Anda, Raja Ilahi Roh Brisel ini, benar-benar tangguh seperti di legenda, kata Zhuge Qingxuan. Ternyata Teng Yun ini sebenarnya adalah Raja Ilahi Roh Brisel yang legendaris di peringkat kedua di antara 10 Raja Ilahi yang agung. Siapa lagi di dunia ini yang bisa menjadi tandingan Zhuge Qingxuan? Itu tidak lain adalah Raja Ilahi Roh Brisel. Melihat punggung Teng Yun, Ye Yuan juga merasakan banyak perasaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada saat-saat terakhir, sebenarnya Teng Yun yang datang untuk menyelamatkannya. Sepertinya hanya Teng Yun yang memiliki kemampuan untuk menyelamatkannya. Melihatnya sekarang, antara Raja Ilahi penstabil surga dan Raja Ilahi Roh Brisel, pada akhirnya harus ada pertempuran. Di antara 10 Raja Ilahi yang agung, mereka belum pernah bertarung di depan orang luar sebelumnya. Superioritas atau inferioritas relatif mereka dalam kekuatan, tidak ada yang pernah tahu juga. Tapi hari ini, mungkinkah pemenang akan diputuskan antara nomor 1 dan nomor 2 dari 10 Raja Ilahi Agung? Teng Yun berkata dengan dingin, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Sutra hati Brahma dari Raja Ilahi penstabil surga, Teng ini sudah lama ingin mencicipinya juga. Ji Qingyun, kamu pergi dulu. Aku akan segera menyusul. Teng Yun berbalik dan berkata pada Ye Yuan. Ye Yuan mengungkapkan tampilan yang rumit, tapi akhirnya masih menganggukkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Teng Yun, hati-hati. Selesai berbicara, Ye Yuan langsung melemparkan seni teleportasi yang lebih besar, dan dia muncul 10.000 kaki jauhnya. Mau lari? Kemana kamu pergi? Bagaimana bisa Cloudsky secara pasif melihat Ye Yuan pergi? Dia langsung mengejar. Tapi dia belum mengejar terlalu jauh ketika bola api yang menakutkan datang dari depan.
Cloudski sangat tercengang dan buru-buru melepaskan domain Raja Ilahinya. Tubuh Cloudski melayang ke tanah seperti layang-layang dengan tali putus. Kecepatan melarikan diri Ye Yuan sangat cepat, dalam sekejap mata, dia pergi beberapa puluh ribu mil jauhnya. Tapi lukanya sangat parah, dan dia benar-benar tidak dapat menunjukkan teknik gerakannya lagi. Jadi dia hanya dapat menemukan tempat terpencil dan memulihkan lukanya. Mengkonsumsi pil obat penyembuhan tier 9, setelah sehari, luka Ye Yuan akhirnya mendapatkan pemulihan awal. Gelar 10 Raja Ilahi Agung memang pantas mendapatkan reputasi mereka, mencapai batas mereka. Bahkan pusat kekuatan alam Void Mystic juga merupakan eksistensi seperti semut. Mengingat adegan itu sebelumnya, Ye Yuan juga merasakan perubahan emosi yang cukup besar. Seseorang sekuat Cloudski juga tidak bisa bertahan lebih dari satu pertukaran di depan Teng Yun. Ketika Ye Yuan melarikan diri, bahkan dipisahkan oleh jarak 10.000 mil, dia juga bisa merasakan gelombang yang mengerikan di belakang. Konfrontasi antara para ahli semacam ini, dapat mengguncang langit dan mengguncang bumi untuk menarikannya sama sekali tidak berlebihan. Saat Ye Yuan merasa emosional, jejak riak muncul di ruang angkasa, sosok Teng Yun muncul di depan Ye Yuan. Ye Yuan memkamuk Teng Yun dan berkata dengan cemberut, "Kamu terluka." Teng Yun berkata sambil tersenyum, "Cedera ringan, dia juga tidak jauh lebih baik dariku." "Siapa yang menang atau kalah?" Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. "Dianggap seri," kata Teng Yun. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan agak terkejut, "Sepertinya reputasi nomor 1 alam ilahi ini agak tidak layak." "Tidak, dia lebih kuat dariku. Saya dapat merasakan bahwa dia masih memiliki kartu truf untuk digunakan. Jika kami benar-benar bertempur hidup dan mati, kemungkinan besar saya tidak akan menjadi tandingannya," kata Teng Yun. Ye Yuan tak henti-hentinya terkejut saat mendengarnya. Mencapai tingkatan ranah Teng Yun, semua orang sangat menghargai hidup. Terutama Zhuge Qingxuan, alam kultivasinya sangat tinggi dan bisa dikatakan sebagai orang dengan potensi terbesar untuk menembus alam dewa. Jika itu merusak kesempatan untuk menerobos ke alam dewa karena pertempuran, itu tidak sepadan. Bahkan jika Zhuge Qingxuan mampu membunuh Teng Yun, dia pasti harus membayar harga yang sangat mahal. Dia secara alami tidak akan melakukan hal yang tidak berarti seperti ini. Meskipun membunuh Ye Yuan sangat penting bagi Zhuge Qingxuan, dibandingkan dengan menerobos ke alam dewa, itu tidak dianggap sebagai masalah besar. Kedua orang itu bertarung selama sehari semalam dan akhirnya masih menyelesaikan pertempuran dengan hasil berimbang. Tapi untuk bisa bertarung imbang dengan Zhuge Qingxuan, hasil ini masih jauh melebihi ekspektasi Ye Yuan. Lagi pula, reputasi menakjubkan Zhuge Qingxuan terlalu berlebihan. Gelar nomor 1 alam ilahi bukanlah lelucon, dia bahkan secara pribadi mengalaminya sebelumnya. Saat Ye Yuan pergi, dia masih sangat mengkhawatirkan Teng Yun. Kekuatan pertama dan kedua terdengar hampir sama, tetapi seberapa jauh jaraknya, tidak ada yang tahu tanpa bertarung sama sekali. Melihatnya sekarang, kekuatan Raja Ilahi Roh Bristle bahkan lebih kuat dari yang dibayangkan orang kebanyakan. Dia, nomor 2 ini, hidup sesuai dengan reputasinya. Ye Yuan mengeluarkan pil obat dan melemparkannya ke Teng Yun dan berkata, "Makanlah, cederamu tidak parah dan seharusnya bisa sembuh dengan sangat cepat." Teng Yun menerima pil obat. Semburan aroma eksotis menghantam hidungnya, dan ekspresinya tidak dapat menahan niatnya saat dia berkata, "Peringkat wawasan misterius. Betapa bagusnya Ji Qingyun. Sepertinya kamu akhirnya memahami kanon jiwa dewa pengobatan." Tapi mendengar kata-kata ini, Ye Yuan meningkatkan kewaspadaan di dalam hatinya dan berkata, "Kamu tahu bahwa ayahku memiliki kanon jiwa dewa pengobatan?" Dia mendengar ayahnya menyebutkannya sebelumnya bahwa hampir tidak ada yang tahu tentang kanon jiwa obat dewa. Meskipun hubungan antara Raja Ilahi Roh Bristle dan Balai Raja Obat cukup bagus, itu tidak baik untuk tingkat itu. Melihat tatapan waspada Ye Yuan, Teng Yun tersenyum dan berkata, "Kamu tidak harus seperti ini, kursi ini bukan musuhmu. Ketika Ji Zhengyang memperoleh kanon jiwa obat dewa, aku berada tepat di sampingnya." Ye Yuan sangat tercengang saat mendengar itu. Jika ini benar-benar terjadi, maka hubungan Ji Zhengyang dan Teng Yun tidak sesederhana di permukaan. Hanya saja Ye Yuan bukan lagi orang yang bodoh sejak dulu, bagaimana dia bisa dengan mudah mempercayai kata-kata ini? Melihat ekspresi tidak percaya Ye Yuan, Teng Yun melanjutkan, "Apakah kamu tahu mengapa aku memberimu seni ilahi yang 9 roh bristle ini?" Ye Yuan tercengang dan berpikir, meskipun seni roh bristle 9 yang Divine Art ini hanya memiliki bagian pertama, tanpa diragukan lagi, itu adalah salah satu metode kultivasi paling puncak di alam Divine. Jika demikian,
Lalu mengapa Teng Yun memberikannya kepadanya? Saat itu, dia hanya dengan naif berpikir bahwa pil obat yang dia sempurnakan terlalu berharga. Itulah sebabnya Teng Yun dengan enggan berpisah dengan apa yang dia hargai. Memikirkannya dengan hati-hati sekarang, logika ini tampaknya agak cacat. Hanya saja di kehidupan sebelumnya, Ye Yuan tidak memperhatikan hal-hal ini sebelumnya. Selama hidup ini, Ye Yuan terus-menerus diliputi oleh kebencian dan tidak pernah memikirkan masalah ini sama sekali. Sebenarnya, orang yang menghitung bahwa mandat Putra Langit era ini adalah kamu bukan hanya ras iblis, ras manusia kita juga memiliki kekuatan besar yang meramalkan bahwa kamu adalah mandat Putra Surga. Memberimu seni roh Bristle Nine yang divine adalah untuk membuatmu berkultivasi dengan baik dan melindungi diri sendiri. Tapi siapa yang tahu bahwa pada akhirnya bukan kita manusia yang menentukan takdir. Saya masih selangkah lambat pada akhirnya. Berbicara sampai di sini, Teng Yun juga menghela nafas sedikit. Dia bukan anggota Balai Pengobatan Raja, dan dia sendiri juga memiliki banyak masalah, mustahil untuk terus tinggal di Balai Pengobatan Raja. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa skema ras iblis adalah pukulan yang lebih tinggi, mengakibatkan seluruh Balai Pengobatan Raja dihancurkan. Mendengar sampai di sini, Ye Yuan sangat terkejut di dalam hatinya. Ternyata dalam beberapa ratus tahun terakhir, kekuatan utama kedua ras telah diam-diam bersaing dalam kegelapan. Dan titik fokus pertikaian ada pada dirinya, hanya saja pada akhirnya, sepertinya kekuatan utama ras iblislah yang pada akhirnya setingkat lebih tinggi. Saat itu, ketika Raja Ilahi Roh Bristle diberitahu tentang kecelakaan Balai Raja Obat, dia berencana untuk menyerang ke Balai Raja Obat tetapi pada akhirnya dihentikan oleh kekuatan utama umat manusia. Ye Yuan bingung saat dia berkata, "Karena kamu tahu bahwa aku adalah mandat Putra Surga, mengapa tidak memberitahuku terus terang?" Ye Yuan merasa bahwa jika Teng Yun memberitahunya lebih awal, mungkin ayahnya akan dapat mengambil tindakan pencegahan lebih awal, mungkin tidak akan ada banyak hal setelahnya. Teng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Rahasia surga tidak bisa dibocorkan. Selain itu, mengidentifikasi bahwa kamu adalah mandat Putra Surga hanyalah sebuah dugaan. Kekuatan utama hanya bisa menghitung perkiraan lokasi. Adapun secara spesifik siapa itu, tidak ada cara untuk menentukan. Saya percaya bahwa kekuatan utama ras iblis kemungkinan juga sama. Sejujurnya, kamu yang dulu masih kurang memenuhi syarat untuk disebut sebagai mandat Putra Surga." Bukan karena Teng Yun mengamuk rendah Ye Yuan, tetapi Ye Yuan di kehidupan sebelumnya mengejar alchemy Dao dengan sepenuh hati dan sama sekali tidak punya waktu untuk mengikuti jalur bela diri. Meskipun alchemy Dao sangat kuat, ia tidak mampu membalikkan gelombang yang mengamuk. Apa yang benar-benar bisa membuat umat manusia bangkit masih merupakan penguasa tertinggi Dao bela diri. Ye Yuan tiba-tiba teringat bahwa Raja Ilahi Roh Bristle pernah secara sadar atau tidak sadar mendesak Ye Yuan untuk mengolah jalur bela diri saat itu tetapi langsung diabaikan olehnya. Memikirkannya sekarang, ternyata Teng Yun telah mencurahkan banyak perhatian saat itu. Hanya saja, sepertinya penampilannya di masa lalu membuatnya agak kecewa. Mandat Putra Surga sudah mati. Lalu apa yang kamu lakukan dalam beberapa tahun itu, kata Ye Yuan. Teng Yun menatapnya dan berkata sambil tersenyum, diberitahu tentang berita kehancuran Balai Pengobatan Raja dan kalian, kematian ayah dan anak, aku merasa seperti langit telah runtuh saat itu. Siapa yang tahu kemudian, kekuatan utama memanggil saya dan mengatakan bahwa masih ada titik balik untuk masalah ini dan membuat saya terjun ke kultivasi dan diam-diam menunggu munculnya titik balik. Sekarang, saya akhirnya tahu apa titik balik ini. Berbicara sampai di sini, dia menghela nafas dan berkata, melihatnya sekarang, kehendak surga sulit untuk disimpulkan. Terlepas dari apakah itu kekuatan utama umat manusia atau ras iblis, sepertinya itu semua membuat gaun pengantin untuk penampilanmu. Mereka bersekongkol melawan Dao Surgawi, tetapi tidak pernah berpikir bahwa mereka sendiri sebenarnya bersekongkol melawan Dao Surgawi. Informasi yang diperoleh dari mulut Raja Ilahi Roh Bristle membuat Ye Yuan juga merasakan peningkatan emosi. Dia tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dia benar-benar menjadi pusat pusaran manusia dan iblis, perselisihan terselubung dua ras. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya ada seseorang yang benar-benar mampu mengintip Dao Surgawi dan menghitung segalanya. Kekuatan utama yang kamu bicarakan, orang seperti apa dia? Dengan kekuatanmu, mungkinkah kamu masih harus sujud padanya? Kata Ye Yuan dengan cemberut. Dari kata-kata Teng Yun, Ye Yuan bisa merasakan bahwa dia sangat menghormati apa yang disebut kekuatan besar itu. Ye Yuan memeriksa dirinya sendiri dan berpikir bahwa dia sudah sangat akrab dengan alam ilahi.
Tapi dia belum pernah mendengar sebelumnya bahwa umat manusia sebenarnya masih memiliki keberadaan seperti itu. Menurut apa yang diketahui orang-orang, 10 Raja Ilahi Agung sudah menjadi puncak dari apa yang mampu dicapai manusia. Siapa lagi yang bisa membuat Raja Ilahi Roh Bristle, pembangkit tenaga semacam ini, begitu hormat? Teng Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, dia berkata sebelumnya, kita akan bertemu secara alami jika ditakdirkan. Hanya saja saat ini, waktunya tidak tepat. Adapun seberapa hebat kekuatannya, saya juga tidak bisa mengatakan dengan pasti. Tapi, bagi saya untuk bisa mendapatkan keberuntungan hari ini, itu semua berkat dia. Kata-kata Teng Yun membuat Ye Yuan terkejut tanpa henti. Untuk bisa membuat Spirit Bristle Raja Ilahi Patuh, powerhouse semacam ini, seberapa kuat kekuatannya? Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini, mengapa dia tidak maju sendiri? Teng Yun berkata, dia secara alami mengalami kesulitan dalam mengungkapkan. Kekuatannya mungkin tidak terlalu besar, tetapi kemampuan kenabiannya tidak tertandingi oleh semua orang. Dialah yang memberitahu saya berita tentang seni Roh Bristle 9 yang divine yang muncul. Dia membuat saya mengambil tindakan untuk merebutnya. Jika bukan karena bimbingannya, bagaimana mungkin saya, seniman bela diri ini yang hanya mendalam Dao tingkat pertama saat itu, dapat memperoleh metode kultivasi yang menantang surga. Ini benar-benar keberadaan yang misterius. Dia tampak seperti tangan tak terlihat, memanipulasi seluruh arah alam ilahi. Bahkan Spirit Bristle 9 yang Divine Art, metode kultivasi yang menentang surga semacam ini, dia sebenarnya juga dapat memprediksi secara akurat. Ye Yuan tidak bisa menahan desahan emosional setelah mendengarnya. Ini benar-benar keberadaan yang menakutkan. Hanya saja, keberadaan ras iblis itu tampaknya juga bukan orang yang baik. Di bawah rencananya, Dewa Iblis Jialan dan Bunda Suci Bunga Iblis muncul satu demi satu. Pada titik ini, sepertinya kekuatan utama umat manusia ini jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan juga. Melihat ke arah alam ilahi saat ini, jelas ras iblis yang mengambil keunggulan besar. Memikirkannya seperti ini, keberadaan ras iblis itu tampaknya semakin menakutkan. Kalau begitu kamu datang untuk menyelamatkanku kali ini sudah diramalkan oleh orang itu? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Teng Yun tidak menyangkalnya dan berkata dengan anggukan, benar, sebulan yang lalu, saya tiba-tiba menerima kabarnya, membuat saya datang ke sekitar kota suci. Saya tidak berpikir bahwa kamu benar-benar diburu oleh Zhuge Qingxuan. Ye Yuan juga menghela nafas panjang ketika mendengar itu dan berkata, awalnya, saya berencana memusnahkan ajaran Dao Sekte Jiwa Yu. Tapi saya tidak berharap Zhuge Qingxuan benar-benar kembali saat ini. Namun, meskipun saya tidak berhasil kali ini, mereka juga mengalami kehilangan vitalitas yang besar. Mendengar kata-kata Ye Yuan, dengan ketenangan Teng Yun, dia menarik napas dingin juga. Memusnahkan ajaran Dao Kota Suci, hal semacam ini, bahkan dia tidak berani memikirkannya, tidak kusangka bocah ini yang melakukannya. Ketika dia mendengar Ye Yuan mengatakan bahwa dia membunuh 5 pembangkit tenaga alam Void Mistik Kota Suci dan melenyapkan pembangkit tenaga Raja Ilahi Aula Ungu Emas, dia tidak bisa menahan diri untuk menatap kaget dengan rahangnya yang kendur. Dengan ranah kultivasinya, sudah sangat sulit bagi sesuatu hal untuk membuatnya tampak terkejut. Tapi tindakan Ye Yuan tidak diragukan lagi adalah bom kelas berat, membuatnya sangat khawatir. Baru setelah sekian lama Teng Yun berkata dengan emosional, kamu, bocah ini, benar-benar orang aneh, tapi masalah ini dilakukan dengan indah. Kedua orang itu saling bertukar pekamuk, keduanya tertawa terbahak-bahak. Meskipun tindakan Ye Yuan tidak mampu menghancurkan fondasi kota suci, itu benar-benar dapat membuat mereka sulit menanggungnya. Pembangkit tenaga Raja Ilahi tidak dianggap banyak, tapi pembangkit tenaga alam Void Mistik, masing-masing sangat berharga. Pembunuhan sembarangan Ye Yuan dapat dikatakan telah memutuskan setengah dari fondasi kota suci. Karena kamu sudah tahu tentang Sekte Jiwa Yu, maka kamu juga harus tahu tentang Sekte Satu Surga kuno kan? Tanya Teng Yun. Ye Yuan menganggukkan kepalanya, menyatakan bahwa dia mengetahui. Kalau begitu, apakah kamu tahu dari mana seni Roh Bristle 9 yang divine berasal? Teng Yun bertanya lagi. Ye Yuan tertegun saat mendengar itu. Mungkinkah Spirit Bristle 9 yang divine art ini masih memiliki latar belakang yang bagus? Mengingatnya sedikit, sepertinya memang begitu. Jika bukan karena latar belakang yang bagus, apa hak Teng Yun untuk dicocokkan secara seimbang dengan Zhuge Qingxuan? Ye Yuan tiba-tiba teringat Skedistan menyebutkan sebelumnya, pernah ada 3 pembangkit tenaga besar alam dewa asal 1 juta tahun yang lalu. Yang terkuat adalah surga mutlak, selanjutnya adalah Zuo Zong. Sementara orang lain, Skedistan tidak mengatakannya,
tapi dia jelas merupakan keberadaan yang sangat menakutkan juga. Mungkinkah Spirit Bristle 9 yang Divine Art ini sebenarnya adalah warisannya? Mungkinkah Spirit Bristle 9 yang Divine Art adalah metode kultivasi warisan dari Sekte Sejati 9 Matahari Kuno? Ye Yuan berkata dengan takjub. Teng Yun tersenyum dan berkata, benar, sekte dari sejuta tahun yang lalu, informasi yang tertinggal saat ini sudah sangat sedikit. Tetapi Spirit Bristle 9 yang Divine Art dan Brahma Hati Sutra dari Sekte Jiwayu ini dikenal sebagai 3 metode kultivasi besar yang tak tertandingi pada saat itu bersama dengan seni pedang surga luas dari Sekte Satu Surga. 1 juta tahun yang lalu, Master Sekte-Sekte Sejati 9 Matahari, Jiang Chen, mengolahnya ke tingkat ke-8. Kultivasinya mencapai surga. Ye Yuan terkagum-kagum saat dia berkata, aku tidak berpikir bahwa Spirit Bristle 9 yang Divine Art sebenarnya masih memiliki asal-usul seperti itu. Senior Jiang Cheng membantu senior surga mutlak dan mengalahkan ras iblis dengan sekuat tenaga. Tetapi dia bersedia untuk tetap berada di belakang layar. Benar-benar terhormat. Sebaliknya, Zuo Zong meninggalkan ajaran Dao yang membawa kerugian selama jutaan tahun. Benar-benar aib umat manusia. Teng Yun sangat merasakan hal itu juga saat dia berkata, saya mengolah Spirit Bristle 9 yang Divine Art. Orang yang paling saya hormati dalam hidup ini adalah senior Jiang Chen, Ji Qingyun. Kamu memasuki Dao dengan pedang, tapi sepertinya kamu tidak pernah mengembangkan seni pedang langit luas. Paruh kedua Spirit Bristle 9 yang Divine Art ini, saya akan memberikannya kepadamu. Jika kamu dapat memiliki beberapa pemahaman, kamu juga dapat mengukir Dao Agung. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi tajam dan dia berkata, kamu benar-benar tahan untuk berpisah dengannya. Teng Yun berkata sambil tersenyum, apa yang membuat enggan? Selama kita bisa mengusir ras iblis, lupakan metode kultivasi, meski menginginkan nyawa Teng ini, kenapa tidak? Terhadap Teng Yun, Ye Yuan tidak bisa menahan rasa hormat yang besar. Metode kultivasi alam dewa sangat berharga, apalagi Spirit Bristle 9 yang Divine Art, metode kultivasi semacam ini yang bisa berkultivasi ke alam dewa asal. Teng Yun benar-benar mengeluarkannya bahkan tanpa mengedipkan mata. Dapat dilihat bahwa dia tidak hanya mendapatkan warisan Sekte Sejati 9 Matahari, bahkan karakternya juga diwariskan. Sepertinya ketika metode kultivasi ini memilih penerusnya saat itu, tidak ada yang bisa mendapatkannya. Semuanya telah ditentukan sebelumnya oleh surga. Prasasti ilahi perlahan mengalir ke lautan kesadaran Ye Yuan. Spirit Bristle 9 yang Divine Art di dalam tubuh Ye Yuan mulai berputar secara otomatis. Semuanya dicapai tanpa usaha. Babak pertama Spirit Bristle 9 yang Divine Art Ye Yuan belum dikembangkan sepenuhnya. Pemahamannya terhadap prasasti ilahi ini tidak dalam. Tetapi beberapa aspek yang awalnya tidak jelas menjadi jelas sekarang. Di bawah gelombang penerapan hukum Dao ilahi ini, ranah kultivasi Ye Yuan benar-benar menunjukkan beberapa peningkatan. Melihat kemampuan pemahaman Ye Yuan begitu tinggi, Teng Yun juga sangat terkejut. Saat itu, dia pergi ke pengasingan tertutup selama 500 tahun sebelum mengolah paruh pertama Spirit Bristle 9 yang Divine Art hingga kesempurnaan tingkat ke-9. Tapi Ye Yuan hanya mengolah metode kultivasi ini selama lebih dari 20 tahun dan sebenarnya sudah hampir mencapai alam lingkaran besar kesempurnaan. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a